Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi ataupun besok kita umat muslim dimanapun berada akan menjalankan ibadah saum, ibadah puasa Ramadan. Jadi ibadah puasa Ramadan ini memang ditetapkan di dalam Al-Quran, yakni firman Allah di dalam Al-Quran ayat 183 pada surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut, maka kita diwajibkan menjalankan ibadah puasa bagi kita umat muslim yang beriman. Jadi berpuasa itu memang suatu ibadah yang menyenangkan, namun juga melelahkan. Jadi kepada para kaum muslimin dimanapun berada, untuk persiapan sahur di bulan suci Ramadan ini, kami menghimbau ataupun menyampaikan saran ataupun minta kepada semuanya untuk menyiapkan segala kebutuhan pokok, sekalipun kebutuhan pokok itu mahal pada saat ini, namun persiapkanlah untuk sahur dan berbuka puasa itu. Jadi jangan hanya cukup menyiapkan 2 buah pisang saja, karena tidak semua orang bisa menjalankan ibadah puasa itu, ataupun tidak semua orang bisa kenyang dengan 2 buah pisang itu, karena sudah terbiasa dari kecil hingga saat ini kita memakan nasi dan lengkap dengan lauk pauknya. Itu saudara-saudaraku. Dan juga kepada kaum muslimin dimanapun berada, kami juga berharap pada teman-teman semua maupun kaum muslimin dimanapun berada untuk menyiapkan minyak goreng, sekalipun minyak goreng itu mahal, karena minyak goreng itu di bulan puasa ini sangat diperlukan untuk menggoreng, karena tidak cukup dengan memakan masakan yang direbus ataupun dikukus, atau apalagi kalau dimakan mentah pada saat sahur dan berbuka. Begitu teman-teman. Juga kaum muslimin dimanapun berada, kami juga menyampaikan bahwasanya pada saat sahur dan berbuka itu kita juga perlu nutrisi, yakni dari makanan, dari daging. Kalaupun itu daging itu mahal, dan tulang juga ikut mahal, sekalipun ada yang menyarankan kalau tidak terbeli daging maka belilah tulang saja. Sekalipun ada saran seperti itu, namun siapkanlah ataupun persiapkanlah uang untuk membeli kebutuhan daging dan tulang tersebut, teman-teman ataupun kaum muslimin sekalian. Karena sekalipun tulang mahal, kita butuh nutrisi untuk stamina di saat bulan puasa Ramadan. Pada saat ini di samping saya ada perwakilan dari masyarakat Sebimbing Sepundang, yang juga kebetulan beliau adalah selain kaum muslimin yang taat pada perintah Allah, juga sebagai aktivis Islam dan aktivis masyarakat umum dari Ketua KSPSI Ogan Komering Ulu. Kami akan wawancara sedikit terkait bulan puasa Ramadan ini, apa saja yang perlu dipersiapkan, karena pemerintah saat ini sedang menggalakkan untuk katakanlah mencarikan makanan alternatif karena kebutuhan pokok ini mahal.
Pak Amrullah, bagaimana pendapat atau tanggapan Bapak terkait cukup makan 2 buah pisang untuk pengganti nasi, Pak? Baiklah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta kuliner khususnya untuk bulan puasa, mari kita jaga stamina kita dengan gizi cukup, gizi yang baik, sesuai porsi dan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan kita. Apabila ada seorang ataupun suatu organisasi menyarankan kita untuk mengurangi gizi yang cukup, vitamin yang cukup, kita ambil hikmahnya. Karena di bulan suci yang baik ini, mari kita jaga hati kita agar selalu bersih, selalu dijaga lidah dan lisan kita agar tidak terjebak dalam polemik apa yang sudah disampaikan Sohibul Bait Al-Hafiz Bapak Elvis Rahman SE. Jadi Pak Elvis, bicara ringan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar ataupun penonton YouTube se-Kabupaten Ogan Komering Ulu maupun seluas Nusantara sampai Indonesia yang melihat video ini, bahwasanya saya pribadi tidak pernah berpikiran buruk, tidak pernah negatif terhadap pemerintah maupun pemuka agama yang telah menyarankan kita untuk hidup berhemat. Benar sekali Pak Elvis, dalam hal gizi yang baik kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi juga. Tapi dalam situasi seperti ini kita harus menahan diri, kita harus mengencangkan ikat pinggang, karena kita prihatin dengan ekonomi Indonesia saat ini sudah semakin terpuruk. Harga minyak goreng sudah tak terbendung lagi, harga BBM sudah sangat tinggi, sehingga susu tak terbeli, gizi baik tak tercukupi. Tetapi sebagai umat muslim, kita harus husnuzon pada pelaku ekonomi khususnya di Bumi Pertiwi ini, agar mereka kita doakan semoga bisa berpikir jernih, berpikir positif, dan bisa melihat aspirasi ataupun penyampaian di kanal-kanal media sosial, bahwasanya saat ini memang situasi kita sedang ekonomi terpuruk, tidak bisa dipungkiri. Jadi himbauan kami, mari kita kencangkan ikat pinggang, tapi sesuai kemampuan kita harus mencukupi gizi baik tadi, agar otak kita berpikir cerdas, berpikir pintar, dan tidak salah langkah dalam menyikapi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Begitu Pak? Oke, lanjut Pak. Ya, itulah tadi bincang-bincang singkat kami bersama tokoh masyarakat Ogan Komering Ulu, Bapak Amrul Alamsyah, sarjana ekonomi. Jadi harapan kami terhadap pemerintah agar situasi ataupun kondisi perekonomian saat ini bisa segera teratasi dan iklim Politik stabil. Amin. Hidup Dari Indonesia. Hidup Indonesia. Dari Bumi Semimping Sumedang, saya Elvis Rahman didampingi oleh Amrul Alamsyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sampai Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.